After days of missile alerts, drone interceptions, and rising military tension across the Gulf, Iran opens a new front in its confrontation with the UAE. This, as the UAE, which is closely aligned with Israel and the US, has been cracking down on individuals and entities linked to the Iranian regime and those deemed supportive of Tehran's actions against the Gulf nation. The statement comes after days of escalating military confrontation between Iran and Gulf states, including missile and drone interceptions over the UAE and fires at strategic petroleum infrastructure. Is under attack once again, with the United Arab Emirates reporting a fresh wave of missile and drone fire allegedly launched from Iran, a new escalation that has once again pushed civilians into the shadow of a rapidly widening regional confrontation. What was meant to be a tense but controlled ceasefire atmosphere is now giving way to renewed fear as explosions, interception fire, and emergency alerts return to the skies over the Gulf. The latest barrage comes only days after Iranian missiles and drones reportedly struck near the Fujairah oil industry zone, injuring foreign workers and triggering fires at petroleum infrastructure facilities. That earlier strike had already raised alarm across global energy markets and intensified fears that critical oil infrastructure in the region was becoming increasingly vulnerable to direct attack. He emerged as one of Tehran's top targets in the Gulf. Iran rained missiles and drones on Abu Dhabi, Dubai, and American bases in the country as well. But now, a new report says that the UAE hit back secretly, carrying out attacks against Iran. According to a report in the Wall Street Journal, the UAE retaliated by carrying out strikes on Iran, including an attack on a refinery on Iran's Lavan Island. The attack had sparked a large fire and dealt a severe blow to the refinery's capacity. Israel benar-benar sangat pintar memancing di air yang keruh. Sebuah ungkapan yang sangat menggambarkan bagaimana negeri Zionis terus mengompor-ngompori negara Teluk untuk menyerang Iran. Pengiriman bantuan Iron Dome ke Uni Emirat Arab menjadi bukti bahwa Benjamin Netanyahu menginginkan pertempuran yang lebih luas mencakup seluruh area Timur Tengah. Jika kamu sudah menyaksikan video tadi, Uni Emirat Arab belum lama ini menyerang sebuah kilang minyak Teheran yang berada di Pulau Lavan. Terekam jelas kilang minyak tersebut terbakar hebat hingga menimbulkan kepulan asap hitam pekat. Serangan ke kilang minyak Teheran mungkin menjadi satu dari 1000 provokasi yang terus dilancarkan oleh negeri Zionis. Mesir yang biasanya kalem juga ikut bersuara untuk memerangi Iran dengan pengiriman jet tempur untuk membantu Uni Emirat Arab. Apakah kabar ini bakal bikin Iran kehilangan kekuatannya lantaran dikeroyok oleh negara terdekat mereka? Republik Islam Iran tentu tidak akan berdiri sendiri mengingat Rusia, Korea Utara hingga Tiongkok sudah menawarkan bantuan. Bahkan sang sekutu Zionis yakni Amerika Serikat mulai mendekati dan berkoalisi dengan Tiongkok. Apakah skenario perang kali ini bakal berubah total dan berujung kekalahan bagi para penjajah Zionis? Cetak Gol coba merangkum pecahnya perang Uni Emirat Arab versus Iran sebagai berikut. Pecahnya perang Iran Uni Emirat Arab karena provokasi Israel. Benjamin Netanyahu beserta para bawahannya mungkin termasuk orang-orang paling awal yang dibukakan pintu neraka di akhirat kelak. Bukannya tanpa alasan, di bawah kepemimpinannya Israel semakin kental dengan label negara provokator. Hal ini bisa kita saksikan saat negosiasi Iran dengan Amerika masih berjalan buntu. Di tengah gencatan dan upaya diplomasi, negeri Zionis justru terus menjadi pihak pengompor. Benjamin Netanyahu secara tegas menyampaikan Donald Trump jangan mau berdamai dengan Iran. Pria yang mendapat julukan Fir'aun modern ini membujuk Trump agar terus menyerang Iran. Menurut Netanyahu, tujuan perang untuk menghancurkan pengayaan nuklir Iran
masih belum tercapai. It accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done. Padahal Trump sudah terang-terangan menyampaikan akan mengakhiri perang dengan Iran. Presiden kelahiran New York ini mengatakan negosiasi terbaru berjalan cukup bagus. Mungkin ini satu dari 1000 ucapan sang presiden yang dianggap pelin-pelan. Barangkali dari godaan Netanyahu lah yang bikin Trump sulit untuk menentukan keputusannya. Benar saja, belum 1 hari ucapan Trump soal kabar baik dengan Iran, sekarang malah berujung buruk. Sang presiden mengatakan jari di pelatu kami masih tidak berpindah tempat. Angkatan bersenjata kami siap merespon dengan tepat terhadap setiap tindakan agresi. Strategi yang salah, perhitungan, dan keputusan yang keliru akan selalu berujung pada hasil buruk, kata Trump. Belum cukup mengompori Trump, Israel juga seolah ingin gejolak peperangan di Timur Tengah meluas. Uni Emirat Arab belum lama ini melancarkan serangan yang menyasar ke kilang minyak Teheran. Kejadian tersebut mengakibatkan kilang minyak di Pulau Lavan ini terbakar hebat. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi hingga sesekali terdengar ledakan keras. Sebenarnya serangan ini terjadi pada awal bulan April kemarin, saat perang masih panas-panasnya. Sejumlah media mengungkapkan serangan ke kilang minyak Isfahan merupakan ulah Uni Emirat Arab. Tahukah kamu siapa yang menjadi dalang di balik keberanian Uni Emirat Arab menyerang Iran? Siapa lagi kalau bukan Israel yang terus mencari kawan untuk memerangi Republik Islam Iran. Negeri Zionis ternyata terus memberikan suplai persenjataan ke Uni Emirat Arab, termasuk ratusan Iron Dome yang dikirim ke Abu Dhabi untuk mengantisipasi serangan drone dari Iran. Gak hanya sekali tetapi berkali-kali mengirimkan persenjataan tersebut secara bertahap. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Mike Huckabee selaku Duta Besar AS untuk Israel. Israel baru saja mengirimkan baterai Iron Dome ke personil UEA untuk membantu mereka mengoperasikannya, kata Huckabee. Menurut Huckabee, Israel berniat untuk membantu Uni Emirat Arab yang sedang terdesak. Ini berdasarkan perjanjian Abraham yang terjalin dari kedua negara sejak tahun 2020 lalu. Sejak kejadian tersebut, hubungan Iran dan Uni Emirat Arab semakin renggang. Tayal ada gesekan kecil dari kedua negara saja akan berujung dengan konflik yang memanas. Benar saja, Iran dan Uni Emirat Arab terlibat pertempuran hebat. Beberapa waktu lalu Garda Revolusi Islam Iran mengirimkan serangkaian rudal dan drone ke bandara internasional di Dubai. Kejadian ini kabarnya sampai menunda seluruh jadwal penerbangan sipil. Tak ayal kejadian ini mengakibatkan kawasan di sekitar bandara telah membara, disertai kepulan asap hitam pekat. Serangan besar ini tidak akan terjadi jika Israel tidak mengompor-ngompori banyak pihak. Republik Islam Iran tentu bisa menahan diri seandainya Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengganggu Iran. Sebagai informasi, serangan tersebut merupakan ulah dari Paman Sam. Militer Amerika Serikat sempat menyerang langsung Teheran dengan rudal jelajah dan drone berdaya ledak tinggi. Tetapi sebagaimana diwawancarai oleh kantor berita IRIB, Iran menggambarkan serangan AS hanyalah angin lalu saja. Warga Iran bahkan beraktivitas seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. پیگیری‌ها و هماهنگی‌هایی که من با همکارانم در مورد خبر منطقه خلیج فارس به عمل آوردیم، خسارت یا شهادت و مجروح شدن هیچ شهروندی گزارش نشده و در همه این 13 شهرستان و همچنین جزیره‌ها زندگی عادی مردم برقرار هست و به سلامت این شب گرم رو چون همیشه به صبح میرسونند و فردا دوباره مشغول کار و زندگی. Provokasi Israel bikin negara Teluk semakin terpecah.
Tindakan Uni Emirat Arab yang secara diam-diam menyerang Iran telah mengobarkan api peperangan di negara sekitar. Mesir secara diam-diam mengirimkan pesawat tempur mereka. Pengiriman pesawat tempur tersebut merupakan bentuk kepedulian Mesir membantu Uni Emirat Arab. Ismail Baqai selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menanggapinya dengan santai. Ismail tetap dengan pendiriannya bahwa Iran menolak segala bentuk campur tangan asing. Tetapi ini berbeda dengan Uni Emirat Arab yang malah makin tergoda mempererat hubungannya dengan Israel. Benjamin Netanyahu belum lama ini menghubungi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Perdana Menteri Israel ke-9 ini mengatakan akan terus memperkuat hubungannya dengan Uni Emirat Arab. Dia menjanjikan akan menjamin keselamatan bagi Uni Emirat Arab dan juga sekitar negara Teluk. Netanyahu menyebut kerjasama ekonomi, pengembangan energi, dan teknologi akan ditingkatkan. Pihak Abu Dhabi menyambut baik dan sekarang tidak malu-malu kucing menunjukkan kemesraan hubungannya. Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengatakan saat ini Uni Emirat Arab merupakan mitra terdekat Israel. Presiden Uni Emirat Arab ini akan terus menerima tawaran kerjasama apapun dengan Israel. Apakah hubungan mesra kedua negara bisa membuat keretakan di tubuh negara Teluk? Jawaban tepatnya, ya. Ini bukan sekedar asumsi dan sudah diberitakan langsung oleh Wall Street Journal. Media yang berbasis di Amerika Serikat ini menuliskan negara Teluk sedang dalam gejolak. Bagaimana tidak? Para petinggi tidak menyangka Uni Emirat Arab akan bermain sejauh itu. Negara berjuluk Gulf Tiger ini berani berkoalisi dengan Israel untuk menggempur Iran. Padahal negara-negara Teluk lainnya seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman memilih untuk bersikap pragmatis. Langkah agresif itu tentu berseberangan dengan upaya perdamaian. Negara-negara Teluk nggak ingin pertempuran pecah di aliansi karena ulah keberpihakan Uni Emirat Arab. Iran tentu menjadi negara yang paling kecewa dengan sikap Uni Emirat Arab. Republik Islam Iran sebelumnya sudah memperingatkan agar Uni Emirat Arab tidak bekerja sama dengan musuh. Kami mengutuk tindakan subversif rezim Abu Dhabi dan kolusi mereka dengan pihak-pihak yang memusuhi Republik Islam Iran, termasuk dengan terus menampung pangkalan dan peralatan militer mereka, kecam Iran. Padahal apa yang dilakukan negara-negara Teluk sudah sangatlah benar. Arab Saudi sudah menolak keras untuk membantu Amerika ataupun Israel dalam perang kali ini. Negara berjuluk Green Falcon ini menghalau militer Amerika untuk menginjakan kakinya di negaranya. Dengan kata lain, Arab Saudi tidak ingin pangkalan militernya digunakan untuk menyerang Iran. Pihak Saudi marah lantaran Amerika tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan negara-negara Teluk. Hal inilah yang membuat kubu Pangeran Mohammed bin Salman begitu murka. Selain melarang menggunakan pangkalan militer, Arab Saudi juga mengharamkan wilayah udaranya untuk dipakai militer Paman Sam. Manuver serupa juga dilakukan raksasa Teluk seperti Kuwait. Padahal basis militer Amerika di dua negara tersebut begitu vital untuk penempatan pesawat dan akses penerbangan. Situasi ini dimanfaatkan Republik Islam Iran untuk mengumpulkan dukungan dari negara Teluk. Teheran coba menyadarkan agar negara-negara Teluk lainnya tidak terpapar dengan provokasi Israel. Mohsen Rezai bahkan menyarankan pembentukan Dewan Keamanan Regional. Kita dapat menjamin keamanan kita sendiri. Kita ingin membentuk Dewan Keamanan Regional. Ada negara-negara besar di kawasan ini seperti Irak, Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi, dan kita dapat menyediakan keamanan. Tutur Rezai. Celana pendek pria dari RC Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Iran 100% siap perang dibantu para sekutu. Seandainya perang ini terus berlanjut dengan skala besar, diprediksi akan menjadi perang antar sekutu. Uni Emirat Arab mungkin akan dibantu dengan koalisi Amerika dan Israel. Tetapi Republik Islam Iran mendapat bala bantuan dari negara-negara sekutu mereka. Sebut saja seperti Korea Utara yang menyatakan dukungan penuh terhadap Teheran.
Pyongyang secara resmi siap memasok persenjataan untuk Republik Islam Iran. Tak tanggung-tanggung Kim Jong-un akan mengirimkan 500 rudal sekaligus secara cuma-cuma untuk Teheran. Dari sederet rudal tersebut, beberapa yang paling mencuri perhatian adalah Hwasong 18 dan Hwasong 20. Dua misil antar benua paling besar dan paling canggih milik Korea Utara. Sebab rudal tersebut dilaporkan mampu menjangkau target hingga 15.000 km. Dengan kata lain, Hwasong 18 dan 20 bisa digunakan Iran untuk menyerang Amerika Serikat yang jaraknya cuma 11.000 km dari ibu kota Teheran. Dengan terang-terangan dukungan Pyongyang ke Iran pastinya akan ada resikonya. Pemerintah Korea Utara pun mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Mereka khawatir nasib Kim Jong-un akan sama seperti Ali Khamenei yang dibunuh oleh Amerika Israel. Oleh sebab itu, Pyongyang langsung mengambil tindakan dengan meluncurkan nuklir apabila sang presiden terbunuh. Tambahan amunisi ini jelas bakal semakin menyulitkan Amerika Serikat untuk mengalahkan Iran. Pasalnya kekuatan Iran saat ini saja dikabarkan berhasil direstorasi hingga mendekati 100%. Bagaimana tidak, dukungan Iran terus mengalir deras. Rusia siap pasang badan dengan tekanan-tekanan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel untuk menggembosi nuklir Iran. Moskow berjanji akan terus melindungi penggayaan uranium yang sedang diincar dua negara penjajah. Vladimir Putin mengatakan Rusia tidak akan membiarkan nuklir Iran dicuri. Menurut Putin, selama Iran tidak melanggar gencatan senjata, maka Rusia akan terus bersama Teheran. Putin juga berbicara soal kelanjutan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr. Dia menegaskan kerjasama nuklir damai antara Moskow dan Teheran masih tetap berjalan. Tak hanya Rusia, Tiongkok juga secara terang-terangan mendukung penuh Iran. Sama seperti Putin, Beijing menganggap uranium Iran merupakan sumber kekayaan yang harus dilindungi. Wang Yi menyebut Teheran punya hak untuk mengelola nuklir tersebut. Beijing berharap pihak-pihak terkait akan segera menanggapi seruan kuat dari komunitas internasional untuk memulihkan navigasi yang normal dan aman, kata Wang Yi selaku Menteri Luar Negeri Cina. Yang lebih mencengangkan lagi, Amerika Serikat juga disebut-sebut mulai membelot. Donald Trump dan Xi Jinping melangsungkan pertemuan mereka di Beijing, Cina. Meski pertemuan tersebut tidak membahas tentang perang, melainkan kerjasama teknologi, bukan gak mungkin ke depannya akan semakin melebar. Apalagi kita mengenal Cina sebagai negara dengan sistem pertahanan paling kuat di dunia. Meski masih kalah atas Amerika Serikat, ini menjadi bukti bahwa aliansi Iran bukanlah kaleng-kaleng. Tampilanmu makin kece jika jogging menggunakan sepatu sneakers dari brand Keeping. Kini turun harga hingga 60%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan pecahnya perang Iran versus Uni Emirat Arab akibat provokasi dari Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Israel layak dijuluki sebagai negara pengacau dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.